Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Pancasakti Tegal. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tauco. Berikut ini adalah biodata saya. Nama Vera Vigianti, tempat tanggal lahir Tegal 17 September 2000, NPM 18185000004. Berikut ini adalah gambar dari tauco. Tauco adalah produk berbentuk pasta yang berwarna kekuning-kuningan dan mempunyai rasa yang agak asin. Tauco terbuat dari kedelai, dan tauco dibuat dengan cara fermentasi. Fermentasi itu sendiri merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme baik secara aerob maupun anaerob. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan kandungan bahan pangan tersebut, sehingga memungkinkan makanan lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dapat memberikan rasa yang lebih baik, dan memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Fermentasi juga merupakan suatu cara yang efektif dengan biaya rendah untuk mengawetkan, menjaga kualitas, dan keamanan makanan. Kandungan protein tauco cukup tinggi, tetapi tauco tidak dapat digunakan sebagai sumber protein dalam makanan. Tiap daerah memiliki keunikan cita rasa tauco sendiri-sendiri. Perbedaan ini salah satunya disebabkan karena perbedaan formulasi resep yang digunakan. Ada yang cenderung manis, ada pula yang agak asin. Jenis tauco. Jenis tauco ada dua, yaitu tauco basah dan tauco kering. Penggunaan tauco secara umum adalah sebagai bumbu atau penyedap dalam membuat lauk pauk, misalnya soto tauco, tumis kangkung tauco, sayur tauco, dan lain-lain. Proses fermentasi tauco. Ada dua proses fermentasi tauco, yaitu fermentasi kapang dan fermentasi garam. Fermentasi pertama, fermentasi kapang. Pada proses fermentasi kapang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi dilakukan selama 3-6 hari dengan menggunakan mikroba Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae. Faktor penghambat dalam fermentasi kapang adalah oksigen dan kadar air. Pada fermentasi ini menghasilkan enzim amilase, protease, dan lipase. Yang kedua, fermentasi garam. Pada fermentasi garam berlangsung dalam keadaan anaerob dengan menggunakan mikroba bakteri asam laktat dan hamir. Fermentasi ini dilakukan selama 21-30 hari. Proses pembuatan tauco. Alat dan bahan. Alat: wadah perendam, wadah perebus, tampah, kompor, kain penyaring. Bahan: kedelai, tepung beras, laru tempe, dan garam. Cara membuat. Yang pertama, pencucian kedelai. Kedua, perendaman kedelai selama 12-24 jam. Ketiga, pengupasan kulit kedelai.
Keempat, perebusan. Kedelai direbus selama 1-2 jam, kemudian ditiriskan. Selanjutnya, penambahan tepung beras yang sudah disangrai terlebih dahulu dengan perbandingan 1:5. Kemudian, campuran kedelai dan tepung beras dicampur dengan ragi tempe. Dengan takaran 1 gram ragi untuk tiap kilo kedelai. Dan diaduk rata. Lalu, campuran ragi, kedelai, dan tepung beras dihamparkan di atas tampah setinggi 2-3 cm, kemudian ditutup dengan tampah lain dan diperam selama 2-3 hari. Selanjutnya, penjemuran tempe. Tempe dijemur sampai kering, kemudian disuir-suir atau dilepaskan butiran-butirannya. Lalu, butiran tempe kering direndam di dalam larutan garam 20% selama 4 minggu pada suhu 37-42 derajat Celcius. Kemudian, gula dan bumbu yang telah disiapkan dilarutkan dengan air. Lalu tauco mentah dicampur dengan larutan gula berbumbu dan dimasak hingga mengental. Selanjutnya, tauco dimasukkan ke dalam botol dan dikemas. Manfaat tauco. Tauco memiliki nilai gizi yang baik. Tauco memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, terutama pencernaan. Tauco sering digunakan sebagai flavoring agent atau pemberi rasa pada makanan.